Halo teman-teman, jumpa lagi dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Selalu semangat Mas Awan. Luar biasa, semangat terus ya. Kali ini IWPI sampai bikinin flowchart ini ya, flowchart mengenai pengadaan diduga konteks abal-abal nih Pak. Hmm. Bagaimana nih Pak ceritanya? Flowchart ini barangnya apa? Kan orang nggak paham nih Pak ya, banyak orang nggak paham. Flowchart pengadaan itu apa nih Pak? Iya, jadi gini Mas Awan, untuk melakukan pengadaan barang jasa pemerintah itu kan tidak sembarangan Mas Awan, kan sudah ada aturannya Mas Awan, baik itu Hmm, Perpres maupun Perlem LKPP Mas Awan. Perlem hmm, LKPP adalah peraturan lembaga ini Mas, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Mas Awan. hmm, Jadi negara kita tuh punya lembaga namanya LKPP Mas Awan untuk mengatur proses-proses ini Mas regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Mas Awan. hmm, Nah, yang anehnya kan saat pengadaan kontrak ini, Mas Awan, itu kan malah untuk proyek yang di atas 100 miliar, Kemenkyu kan menunjuk PwC, Mas Awan, sebagai agen pengadaan, Mas Awan. hmm. Itu loh. Padahal kita sudah punya lembaga ini, Mas, LKPP ini, Mas Awan. Oke. Lembaga ini, Mas, kebijakan pengadaan dan barang dan jasa pemerintah, Mas Awan. Nah, Hmm. untuk kasus Kortek ini, karena kita temukan banyak malfungsi dari aplikasi Kortek, ya, kami mencari dari IWPI, Mas Awan, ya, mencari gimana sih prosedur ini Mas pengadaan Kortek ini apakah sudah dijalankan dengan baik dan benar Hmm, berdasarkan ini Mas Awan ya apa peraturan regulasi yang ada itu Mas Awan. hmm, Nah, kami buatkan flowchart agar mudah dipahami Mas Awan. Jadi nanti apa konten ini juga bisa dibuat acuan bagi ini juga hmm, Mas aparat penegak hukum baik KPK maupun kejaksaan ataupun hmm, presiden Mas Awan. Mungkin hmm, timnya agar memahami Mas bagaimana sih pengadaan barang dan jasa pemerintah itu seharusnya. Gitu, hmm, Mas. Karena kan kita sudah mempunyai lembaga LKPP, Mas Awan, yang dibiayai oleh APBN, Mas Awan. hmm. Nah, ini saya tunjukkan, Mas. Nah, ini. Nah, jadi pengadaan Kortek ini adalah menggunakan tahapan dua sampul, Mas Awan. Hmm, Ya, dua sampul itu yang pertama adalah evaluasi ini, Mas ya, kualifikasi. Yang kedua adalah hmm, evaluasi ini, Mas, administrasi, teknis dan harga, Mas Awan. hmm, Jadi kualifikasi adalah syarat-syarat perusahaannya, Mas Awan, yang untuk bisa daftar tender ini hmm. syaratnya ini Mas Awan di tahap prakualifikasi. Ini Yang standar Pak ya, bukan pertama cuma tahapan Kotes ya? gimana Mas Awan? Ini standar ya, bukan hanya Kotes doang kan? Bukan, ini standar Mas Awan. Jadi ini Oke. dasarnya kalau saya ini ke belakang dulu Mas ya, ini ke belakang dulu. Hmm, Ini peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018 hmm, tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Pasal 10 mengatakan hmm, pengadaan barang dan atau jasa untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah kecuali diatur khusus dalam peraturan presiden ini Mas Awan. Jadi oke, karena ini tidak ada di Perpres 40 tahun 2018 ini Mas, jadi kami mengacu kepada ini Mas Awan. Peraturan oke, lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 Mas Awan. oke, Hmm. Nah, ini adalah pertama adalah pengumuman prakualifikasi Mas Awan. Pengumuman oke. prakualifikasi ini ada dokumennya Mas Ada. Awan di apa? Di online ada Mas Awan. Di Oke. apa? Kita cari di internet ada Mas Awan. Nah, yang Hmm, kedua pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi. hmm, Nah, ini dokumennya belum ada Mas Awan. Jadi ini kan hmm, mengumumkan tender Mas Awan ya. Ini pengumuman tender. Nah, hmm, terus siapa yang mendaftar dan mengunduh dokumen tadi Mas? hmm, Lah, itu tidak ada datanya Mas. Contohnya hmm, Mas Awan ya, saya mengumumkan tender. Lah, yang daftar ini misalkan 100 perusahaan. hmm, Nah, yang mendaftar dan mengunduh ini yang daftar misalkan 100 tapi yang mengunduh dokumen cuma 50 misalkan Mas Awan. Jadi ya hmm. 50 ini yang berhak memasukkan dokumen Mas Awan. Oke. Nah, setelah mengunduh dokumen, ini ada namanya pemberian penjelasan Mas Awan. Jadi berita adalah pemberian penjelasan. Ini misalkan dari 50 tadi yang mendaftar dan mengunduh dokumen Mas Awan, ini yang mengikuti pemberian penjelasan berapa Mas Awan? Misalkan Hmm, cuma 30, ya ditulis Mas Awan. hmm, Inilah berita acaranya Mas Awan. oke. Nah, yang keempat, penyampaian dokumen kualifikasi. Nah, ini ada Mas Awan. Ini Hmm, ada. Yang kelima, evaluasi kualifikasi. Ini juga ada. hmm, Mas Awan, ditemukan di internet. Nah, yang hmm, tidak ada adalah pembuktian kualifikasi Mas Awan. Jadi
dari 30 yang lolos tadi Mas Awan, yang ikut unwishing, kan nanti ada yang memasukkan dokumen Mas Awan. Lah misalkan memasukkan dokumen itu cuma 20. Hmm. Nah, terus yang pembuktian kualifikasi, yang dipanggil pembuktian kualifikasi berapa? Misalkan yang dari ini 30 yang dipanggil pembuktian kualifikasi cuma 20. Nah, dari 20 baru tuh yang lolos berapa? Misalkan 10 itu Mas Awan. Hmm. Nah, di sini Mas Awan, penetapan pengumuman hasil kualifikasi. Pengumuman peserta Hmm. yang lolos. Jadi misalkan tadi yang ini Mas ya, yang diundang pembuktian 20, yang lolos 10. Ini diumumkan Mas Awan. Hmm. Jadi yang memasukkan dokumen 20, apa yang memasukkan dokumen 30, yang dipanggil pembuktian cuma 20. Nah, Hmm. ini yang tahapan ke-8 ini Mas, di tahap prakualifikasi Mas Awan, harusnya ada sanggah kualifikasi Mas Awan. Hmm. Daftar peserta yang mengirim sanggahan dan jawaban sanggahnya harus ada Mas Awan. Contohnya tadi Mas, dari Hmm. 30 yang memasukkan, kenapa kok aku nggak dipanggil kayak yang 20? Hmm. Atau yang Hmm. 20 juga, kenapa kok saya nggak diloloskan ke menjadi yang 10 tadi? Itu adalah namanya sanggah Mas, sanggah Hmm. kualifikasi. Hmm. Jadi misalkan perusahaannya Mas Awan ini kan ditetapkan Hmm. kriteria yang harus ikut tender Kortek ini, misalkan memiliki kemampuan keuangan sekian, pengalaman Hmm. sekian. Lah, Mas Awan ini merasa punya, tapi digugurkan. Itu bisa Hmm. proses di sanggah kualifikasi ini Mas Awan. Hmm. Nah, ini dokumennya nggak ada, Mas. Hmm. Nah, sekarang adalah pemilihan tahap 1 untuk usulan administrasi dan teknis. Nah, Hmm. undangan peserta yang lulus prakualifikasi ada Mas Awan. Misalkan tadi yang 10 peserta tadi Mas itu dikirim undangan. Itu Hmm. ada Mas Awan. Hmm. Pengunduhan dokumen pemilihan. Lah ini dokumennya nggak ada Mas Awan. Oke. Dokumen tendernya ini nggak ada. Kita nggak tahu ini syarat detailnya gimana, nggak ada Mas Awan. Sampai hari ini nggak ketemu nih dokumen tender. Nggak ketemu Mas Awan. Oke. Terus pemberian penjelasan, berita acara pemberian penjelasan. Itu dari yang 10 tadi diundang, yang mengunduh dokumen Hmm. pemilihan, itu kan ikut penjelasan Mas ya. Yang nggak paham, Hmm. maksudnya misalkan ini ada syarat kayak gini, itu nggak paham. Itu ada di pemberian penjelasan ini Mas Awan. Hmm. Nah, yang keempat, penyampaian dokumen penawaran tahap 1. Hmm. Nah, dari yang diundang 10 ini, ya, yang menyampaikan dokumen penawaran tahap 1 ini siapa saja? Hmm. Juga tidak ada. Terus pembukaan Hmm. dokumen penawaran tahap 1, daftar peserta yang menyampaikan dokumen itu juga tidak kami temukan, Mas Awan. Hmm. Nah, terus evaluasi dokumen tahap 1. Nah, itu juga tidak kami temukan. Berita acara hasil evaluasi yang menyebutkan poin-poin evaluasi. Jadi yang dievaluasi apa poinnya harus dijelaskan, Mas Awan. Hmm. Itu juga tidak kami temukan. Pengumuman evaluasi tahap 1. Nah, pengumuman peserta yang lolos tahap 1 itu juga tidak kami temukan, Mas Awan. Hmm. Nah, di tahap 2 usulan teknis dan harga. Hmm. Nah, tadi kan ini kan administrasi dan teknis, ini Hmm. teknis dan harga, Mas Awan. Jadi Hmm. sudah lolos tahap 1, ini lolos kedua. Hmm. Tinggal masalah harga, Mas Awan. Hmm. Nah, penyampaian dokumen penawaran tahap 2 ini juga tidak kami temukan, Mas Awan. Hmm. Terus pembukaan dokumen penawaran tahap 2, daftar peserta yang menyampaikan dokumen, itu juga tidak kami temukan. Terus Hmm. evaluasi dokumen penawaran harga, berita acara hasil evaluasi yang menyebutkan poin-poin evaluasinya, tidak ada Mas Awan. Tiba-tiba Oh, adanya penetapan pengumuman pemenang Mas Awan. Ini tiba-tiba kenapa sudah penting menang. Mas Awan? Karena yang kita ketahui tiba-tiba muncul LG CNS sebagai pemenang Mas Awan. Jadi dari Oke. dokumen tender yang dibuat kita tidak tahu berapa perusahaan yang lolos sampai tahap akhir ini Mas, tahap 2 ini Mas Awan. Hmm. Nanti kalau yang lolos cuma LG CNS dan Qualisoft ini sebagai aparat penegak hukum Mas, sudah tinggal gampang Mas. Ini dugaan korupsinya sangat kuat Mas Awan. Jadi dokumen tender tadi dibuat untuk menyesuaikan si pemenang tender aja Mas Awan. Oke. Jadi dokumen tender memang disesuaikan, dikondisikan sesuai dengan spek yang hanya dimiliki oleh si pemenang tender. Ya, kalau di tahap 2 ini hanya lolos satu aja Mas Awan. Jadi kan nggak ada yang lolos lagi Mas Awan. Nah, kalau yang lolos cuma satu Mas, dia harganya kan terserah Mas mau dibuat dibuat di biasanya Mas Awan dimentokkan di HPS Mas Awan. Misalkan HPS-nya itu 1,3 T ya, dia paling turun cuma 10 miliar gitu loh Mas Awan. Oh, ngerti Tapi kalau ngerti. yang lolos banyak Mas Awan, itu kan takut lah. Perang Misalkan Mas harga. Awan sama saya ini kompetisi. Mas Awan nawar berapa? Terus saya harus turun banyak supaya nggak kalah harga. Tapi kalau yang lolos cuma satu Mas Awan, ini sudah wah dugaan korupsinya sangat kuat. Buat apa tender Mas Awan kalau dokumennya udah dikondisikan itu Mas Awan. Oke. Nah, ini ada Mas Hmm. penetapan dan pengumuman pemenangnya ada LG, CNS dan Qualisoft. Lah, Hmm. masa sanggahnya kita cari tidak ada Mas. Daftar peserta yang mengirim sanggahan dan jawaban sanggahan.
Mmm, Lah karena kalau misalkan cuma satu, ya otomatis nggak ada yang sangka, Mas, dia menang kan nggak mungkin menyangka dirinya sendiri, Mas Awan. mmm, Seperti itu, Mas Awan. Jadi ini kronologi singkat dari flowchart ini untuk mmm, bisa mempertajam analisa dari penegak hukum untuk menganalisa kalau dari sisi pengadaan, Mas Awan. mmm. Wow, segitu parahnya ya, dokumen-dokumennya tidak ada, kemudian kita minta juga dia rahasiakan. Mhm. Kalau sampai terbongkar, terbuka dokumen itu, Pak, ini KPK tinggal nyemplung aja udah. Betul. Jadi kalau kalau gampang, Mas Awan, itu tinggal dilihat ke belakang aja, Mas Awan. Kalau Mmm, KPK kesulitan, langsung dari belakang aja, Mas. Ini yang mmm, lolos siapa? Loh kok cuma satu? Nah, udah langsung. Kalau saya katakan urut, Mas, dari awal. Nah, kalau dari mmm, penegak hukum itu bisa diterbalik, Mas Awan. Diteliti dari mmm, belakangnya dulu. ya ya. Kalau ngomongin barang, mungkin bisa dikondisikan, karena barang itu kan dia bisa bikin sespesifik mungkin. Betul betul, Mas Awan. Kalau jasa, harusnya nggak bisa begitu harusnya. Betul. Jasa itu kan banyak orang punya skill yang sama, yang mirip. Betul. Makanya berkali-kali yang saya sampaikan, Mas Awan, yang penting kan proses bisnisnya, Mas Awan. Mmm, Karena yang kami duga, Mas Awan, saat ini, Mas, saat dokumen tender tadi, Mas, kami temukan ada perubahan ini, Mas, syarat, Mas Awan. Dari mmm, yang awalnya tidak COTS menjadi harus COTS, Mas Awan. Nah, mmm, COTS ini yang kami temukan hanya milik LG CNS Qualisoft, Mas Awan. mmm, oke, Seperti itu, Mas Awan. Ini dugaan, Mas Awan. Nanti aparat penegak mmm, hukum pasti sudah biasa, Mas, ini untuk mengusut kasus seperti ini, Mas Awan. Jadi pertama mmm, minta dokumen tendernya dulu, apa dokumen salinan kontraknya dulu. Terus kita lihat ada nggak yang menyangga, berapa orang yang nyangga, dokumennya gimana. Yang penetapan penangnya cuma satu, yang masuk di tahap 2 tadi berapa. Mundur, Mas, dari tahap 2, tahap 1 sampai prakualifikasi, Mas Awan. Ini namanya mmm, metode 2 sampul, Mas Awan. Jadi pertama adalah evaluasi kualifikasi, yang kedua adalah evaluasi administrasi teknis dan harga, itu Mas Awan. mmm. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Pak Rinto ini, memang pemain di industri pengadaan barang ya. Maksudnya itu salah satu dari, orang yang berada di industri ini, Pak, ya. Jadi tahu persis bagaimana Betul flowchart-nya betul ya. Mas Awan. Luar biasa. Oke, kita nantikan, Pak, ya. Mudah-mudahan KPK, Kejaksaan, Polisi bisa melihat flowchart ini, sudah tahu di mana titik-titik, pengkondisiannya dan bisa segera nyemplung untuk mencari tahu dan menangkap siapa-siapa saja potensi-potensi koruptornya. Terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak Rinto. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Awan. Ya.